Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Potong ayam pakai kampak. Jawab salamnya kurang begitu amat kompak. Yang kompak kita doakan umurnya panjang, sehat badannya, sehat kantongnya, lunas utang-utangnya, cicilannya. Amin. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Amma ba'du. Hadratul Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita muliakan, Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, yang mudah-mudahan selalu makmur, amin. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, orang-orang tua kita, aparatur pemerintahan yang hadir, Pak RT yang hadir, dan juga para ustadz, para kiai, orang-orang tua kita yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan juga ibu-ibu yang luar biasa istiqomahnya. Tanpa ibu-ibu apapun jenis acara kayaknya tidak sukses. Benar? Hidup ibu-ibu. Bu, ngunyah bahaya dari tadi. Ayo berhenti dulu berhenti dulu. Pertama-tama dan yang paling utama, tiada untayan kata yang pantas dan patut kita ucapkan bersama-sama, melainkan melontarkan kata-kata indah penuh dengan keagungan dan rasa cinta kepada Sang Pencipta dan Penata, dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam mudah-mudahan tersampaikan dan tidak bosan-bosan kita curahkan kepada sosok manusia istimewa, Nabi yang mulia, utusan yang agung, tokoh reformasi dunia, sosok seorang pemimpin umat yang telah sukses menghantarkan derajat umat 14 abad tahun yang lalu, minaz zulumati ila nur wa minal kufri ila nuril Islam. Ialah habibana wa habiballah Nabiullah Muhammad al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusolli alaya, kata Nabi. Bakhil, kata Rasul, jikalau namaku disebut enggan membacakan sholawat. Sekali lagi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya membedakan mana Rasulullah, mana Muhammad, melati garden. Benar? Bedanya sedikit-sedikit. Kalau Muhammad, Rasulullah sedikit makan. Mungkin melati garden mah sedikit-sedikit makan. Muhammad Rasulullah sedikit tidur. Mungkin kalau melati garden yang namanya Muhammad sedikit-sedikit tidur. Ini ngaji baru jam 9 kurang, udah pada melesot, udah pada mau kabur. Bener? Kemarin nonton bola sampai jam 3 ditungguin. Bener?
Satu Indonesia bergemuruh. Ya. Bisa begadang nonton bola, ngaji belum dimulai udah pada mangap. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, syukur alhamdulillah dengan nikmat iman, hidayah Islam, kesehatan dan kesempatan atas izin Allah malam ini kita hadir. Malam ini kita dapat kumpul dan dikumpulkan olehnya di tempat yang mulia, masjid tercinta, bersama guru-guru kita, orang-orang tua kita, dalam rangka acara yang telah tertata dan terencana oleh seluruh panitia penyelenggara acara momentum silaturahmi lewat halal bihalal. Harapan kita minimal ada 3 malam ini. Yang pertama, dengan halal bihalal mudah-mudahan ibadah puasa kita, zakat kita, bacaan Quran kita selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal. Harapan yang kedua malam ini lewat halal bihalal, mudah-mudahan seluruh kesalahan dan dosa kita, baik dosa secara vertikal kepada Allah maupun dosa kita secara horizontal sesama manusia, sesama tetangga, sesama teman dan sahabat, diampuni oleh Allah lewat momentum halal bihalal. Amin ya robbal. Dan juga harapan kita yang ketiga, mudah-mudahan lewat momentum halal bihalal malam ini Allah luaskan rezeki kita, Allah panjangkan umur kita. Amin ya robbal. Nah, kata Nabi, man ahaba ayum sato fi rezekihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil rohimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umur, barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka jalurkan silaturahmi insya Allah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, malam ini kita hadir karena faktor iman. Dengan iman kita dapat merasakan manisnya ibadah. Betul? Kita dapat merasakan dengan iman itu yang jauh terasa dekat. Tanpa kehadiran iman, yang dekat pun terasa jauh. Bener nggak? Di masjid ini kan dekat, tapi tanpa iman jadi jauh. Elyora jauh sampai, masjid dekat lupa. Dengan iman hadirin yang dimuliakan Allah, sesuatu yang dianggap berat akan terasa mudah. Benar? Tanpa kehadiran iman, yang mudah dan ringan pun akan terasa berat. Saya tanya, mau ibu-ibu sholat subuh berapa rakaat? Berapa bu? 2. Berat apa ringan? Berat apa ringan? Ringan. Malu-malu dibilang ringan, ada suaminya, susah ngebanguninnya. Bener? Sholat subuh 2 rakaat, secara jumlah bilangan dari sholat yang lain paling sedikit. Benar? Tanpa iman itu sholat subuh jadi berat, tapi dengan hadirnya iman sholat subuh akan menjadi ringan. Insya malam ini kita hadir nih karena dasar iman. Dengan iman kita ingat bahwa silaturahmi ini akan menghapus segala kesalahan di antara kita. Halal bihalal ini kan tradisi di bangsa kita ini. Ustadz, apa ada dalilnya halal bihalal? Ada.
Satu hari baginda Rasul bersabda, man kanat indahu mazlamatun li akhihi falyatahallalhu minha. Barang siapa dalam kehidupannya ini bahwa manusia itu seseorang ini mazlamatun li akhihi, pernah berbuat zalim dengan saudaranya, pernah berbuat salah dengan orang lain. Apa kata Rasul? Falyatahallalhu minha, maka saling menghalalkan satu dengan yang lain. Insya ibadah kita secara vertikal bagus, salat kita luar biasa, puasa kita pun bagus, tapi sayang puasa kita tidak akan diterima oleh Allah jikalau kita tidak sempurnakan dengan saling memaafkan satu dengan yang lain. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, ini bulan masih Syawal. Sebelumnya kita melewati bulan yang penuh berkah, namanya bulan suci Ramadan. Bulan Syawal ini secara etimologi, secara bahasa artinya irtifa, artinya peningkatan. Yuk kita lihat setelah Ramadan ini di bulan Syawal, apa yang meningkat dari ibadah Ramadan itu? Jadi kalau sholat kita meningkat, berarti kita sukses di sholat. Sebelum Ramadan kita malas ke masjid, digembleng selama Ramadan dengan tarawih, dididik oleh Allah dengan puasa Ramadan sebulan penuh. Maka baginda Rasul menyebut Ramadan sebagai syahrul tarbiyah, bulan pendidikan, di mana kita dididik selama Ramadan menjadi generasi-generasi yang jujur. Selama Ramadan kita dididik oleh Allah menjadi generasi-generasi yang amanah, penuh tanggung jawab. Maka setelah Ramadan ini masuk Syawal. Syawal itu peningkatan. Yuk kita periksa apa yang meningkat. Lalu ibadah kita sebelum Ramadan dengan hari ini sama. Maaf hadirin, jangan-jangan kita termasuk golongan orang yang rugi. Setelah Ramadan masuk Syawal, ternyata kita lebih meningkat ibadah kita, sholat kita lebih rajin, silaturahmi kita lebih semangat, baca Quran semakin hobi. Orang tersebut tergolong orang yang sukses, maka berhak mendapatkan kalimat minal aidin wal faizin, golongan orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Karena setelah Ramadan itu pergi masuk Syawal, manusia dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama namanya khosir. Khosir ini golongan orang yang rugi. Siapa orang yang rugi? Orang yang ibadahnya hari ini, bulan ini, tahun ini sama dengan tahun, bulan, hari sebelumnya. Padahal usianya, umurnya selalu bertambah. Benar? Yang kedua orang yang muflih, orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung hadirin ibu bapak adalah orang yang hari ini ibadahnya, bulan ini, tahun ini lebih bagus, ada peningkatan dari bulan, hari, tahun sebelumnya. Alhamdulillah. Yang ketiga adalah halikun. Golongan yang ketiga ini golongan yang bahaya. Adalah golongan orang yang hari ini, bulan ini, tahun ini ibadahnya lebih buruk dari tahun, hari, bulan sebelumnya. Ini jadi sebelum Ramadan semangat silaturahmi, setelah Ramadan malas silaturahmi. Sebelum Ramadan rajin ke masjid, setelah Ramadan malas ke masjid.
waspadalah. Hadirin ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Karena Ramadan itu yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang beriman kata Allah. Maka kalau orang itu merasa terpanggil dan dipanggil, senang. RT dipanggil RW, senang. RW dipanggil lurah, senang. Lurah dipanggil camat, senang. Camat dipanggil wali kota, bangga. Buat status 3 hari 3 malam. Ya, senang. Orang yang beriman dipanggil Allah, senang nggak? Senang. Makanya ciri orang yang beriman ketika Ramadan datang senang, gembira, bangga. Tapi ingat, kalau Ramadan datang kita tidak bergembira, waspadalah. Jangan-jangan kita tidak termasuk golongan orang yang diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tujuan puasa yang kita sudah lewatin itu, tujuannya adalah Allah ingin setelah Ramadan kita naik status dan tingkat minal mu'minin ilal muttaqin. Dan juga muslimin ilal muhsinin. Bukan muslimin muhsiman. Tahu muslimin musiman? Kalau rame ikut, kalau sepi bubar. Itu namanya muslimin musiman. Malam pertama terawih paling depan. Betul? Kainnya juga masih baru, mereknya belum dibuka. Malam kedua mundur barisan kedua. Malam ketiga barisan ketiga. Malam keempat samping tiang. Malam kelima samping pintu. Malam keenam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin musiman. Cuti sampai akhir Ramadan. Ketemu malam 27 ke masjid lagi. Ketemu DKM masjid dari mana aja bang? Mau ngapain? Lailatul Qadar. Malaikat juga bingung, serius loh. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah. Mudah-mudahan tujuan Allah dengan Ramadan setiap tahunnya ini, Allah ingin setelah Ramadan masuk tanggal 1 Syawal, di bulan Syawal setelahnya itu kita tidak hanya menjadi orang yang beriman, juga kita menjadi generasi-generasi yang muttaqin. Insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah. Bicara halal bihalal, kita ingat dengan satu peristiwa di zaman baginda Rasul di tanggal 1 Syawal. Sering kita dengar nih peristiwa ini. Satu hari ketika baginda Rasul ini mau naik menjadi khotib di tanggal 1 Syawal di hari Idul Fitri. Ketika itu setelah sholat, kan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu kan beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khotib dulu baru sholat, benar. Kalau Idul Fitri sholat dulu baru khutbah. Jadi ketika setelah sholat ini baginda Rasul naik sebagai khotib ketika itu. Tahu-tahu baginda Rasul ini nggak ada angin, mengucapkan kalimat amin, amin, amin. Terdengar oleh para sahabat barisan yang paling depan ini bertanya-tanya di dalam pikirannya ini. Setelah turun baginda Rasul dari khutbahnya itu, baginda Rasul ditanya, ya Rasulullah, sami'na taqulu amin, amin, amin. Ya Rasul, kami mendengar bahwa engkau ini mengucapkan amin, amin, amin. Ada apa ya Rasul? Nah, ini baginda Rasul menjawab, wahai ashabi, wahai sahabatku. Tadi setelah sholat berjamaah, jika aku mau naik tingkatan darajatul ula, turun Jibril. Minta kepada aku di tanggal 1 Syawal ini berdoa kepada Allah dan aku disuruh untuk mengaminkannya.
Saya tanya ke ibu bapak, kira-kira ini kalau yang berdoa Jibril yang mengaminkan baginda Rasul itu doa meleset apa enggak tuh? Enggak meleset tuh. Yang doa Jibril diaminkan langsung oleh baginda Rasul. Mustahil doa itu akan meleset. Lalu ketika baginda Rasul naik kepada tingkat yang kedua, darajatus saniyah, Jibril pun berdoa mengangkatkan tangan, ya Rabb. Pada tangga yang pertama Jibril berdoa. Apa doanya ya Rasul? Yang kau aminkan tangga yang pertama itu. Kata baginda Rasul, di tangga yang pertama Jibril angkat tangan. Ya Rabb, hari ini tanggal 1 Syawal. Jangan kau terima ibadah dan puasa seorang hamba bagi anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Rasul mendengar mengucapkan amin. Jadi hati-hati, sehebat apapun ibadah kita, kalau kita tidak termasuk anak yang berbakti, ibadah kita ditolak oleh Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Apa anak soleh ini? Anak soleh ini hadirin, waladun solehun yad'ulah. Seseorang anak disebut anak soleh ini karena mampu mendoakan kedua orang tua. Kita lihat dalam kitab Uspuriyah karangan Syekh Muhammad bin Abu Bakar itu menitipkan satu buah hadis yang ke-15, di mana baginda Rasul Nabi kita bersabda, inna a'malal ahya'i, sesungguhnya amal-amal orang yang masih hidup, tu'radu ala asyairihim wa ala abaihim minal amwati. Sesungguhnya amal-amal kita yang masih hidup tu'radu, dipamerkan, ditunjukkan kepada keluarga dan orang tua yang sudah meninggal dunia. Fa'in khairan hamidullah wastabshiru. Kalau anak-anaknya yang masih hidup berbuat baik, orang tuanya di dalam kubur ngucap kepada Allah alhamdulillah. Nggak sia-sia dulu saya pesantrenkan 10 tahun, malam Jumat ingat ngirim Fatihah. Anak yang soleh adalah yad'ulah, anak yang mampu mendoakan kedua orang tua. Wa in khairon, kalau berbuat baik itu anak ketika hidup, punya orang tua sudah meninggalkan dunia ini, anaknya setiap malam Jumat kirim doa, kirim Fatihah. Kalau sodakoh, anak yang soleh jangan pelit. Sodakoh jangan untuk diri kita sendiri. Punya duit 20, bawa ke masjid, bagi 2. Ya Rob, 10.000 nih, 1 untuk saya dan keluarga, 10.000 lagi saya niatkan sodakoh untuk orang tua. Siapa namanya? Sebut. Pengki bin Pacul, walahu al-Fatihah. Bacain. Ini anak yang soleh ini. Sodakoh ingat orang tua, doa ingat orang tua, ibadah pun ingat orang tua. Maka orang tua punya anak semodel kayak begini, insya Allah wastabshiru, bahagia di dalam kuburnya. Alhamdulillah. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, sinkron dengan satu peristiwa hikayat bahwa di zaman tabi'in ini ada seorang yang bernama Thabit Ruslan Aslan Al-Bunani. Ini ada seorang muda ini, seorang ulama di zaman tabi'in ini, ahli ibadah. Ada satu keunikan kebiasaan yang rutin dilakukan, yaitu ziarah kubur. Setiap malam Jumat ziarah kubur.
Gak tanggung-tanggung ziarah kuburnya ila subhi sampai subuh. Berarti begadang. Ketika begadang, Sabit Aslan Al-Bunani ini ketiduran. Ketika ketiduran mimpi, apa yang dilihat dalam mimpinya itu? Anna ahlal kuburi yakhrujuna min kuburihim. Bahwasanya ahli-ahli kubur yang dilihat dalam mimpinya itu keluar dari kubur masing-masing. Bi ahsanis siyabi, dengan pakaian yang bagus-bagus. Wa abyadil wujuhi, dengan wajah yang ceria. Wajah, dan datang di antara mereka itu al-ma'idah min alwanit ta'am. Jadi di antara mereka itu datang hidangan makanan dari bermacam jenis hidangan. Bergembira, pakai baju bagus, wajahnya berceria. Wa bainahum sabun, di antara mereka ada satu anak muda, lusuh, bajunya pun jelek, sedang sedih dan menangis. Didatengin oleh Al-Bunani ini, ya fata, wahai seorang pemuda, man anta, siapa engkau ini? Mereka sedang bahagia sedangkan engkau sedang bersedih. Akhirnya dijawab oleh seorang pemuda tadi. Apa kata seorang pemuda tadi? Wahum walahum auladun wa quraba yadhkuruna bid-du'a was sadaqah. Ya imam al-muslimin, orang-orang yang bahagia itu, yang berceria itu, yang sedang bergembira itu, mereka punya anak, punya keluarga di dunia, doanya rajin, sedekahnya rutin, berbuat kebaikan. Sedangkan aku ini goribun, orang asing. Sebenarnya wahai imam muslim, aku ini seorang haji dulu bersama ibuku. Karena aku yatim, ibuku masih muda, nikah lagi. Aku meninggal di kota ini dan aku dimakamkan di kota ini. Ibuku lupa dengan aku, keluargaku lupa dengan aku. Aku sendiri gak ada yang ingat. Makanya orang-orang zaman dulu kalau mau meninggal dunia itu, hadirin, tanahnya masih luas-luas, masih lega-lega, nasihat, wasiat ke anak-anaknya. Tahu nanti kalau bahasa bapak meninggal dunia, nanti makamkan di belakang masjid. Tujuannya apa? Supaya orang mungkin ingat dengan kebaikannya, dibacakan Fatihah. Makanya orang-orang yang sudah membangun dengan hartanya masjid kita ini, Baitul Makmur, yang bapak ibu amanahkan, setiap hari Jumat sebelum khatib naik mimbar, bacakan satu Fatihah untuk orang-orang yang telah menitipkan harta dan pikirannya untuk masjid. Bisa jadi orang yang telah mengimpakkan karpet, orangnya sudah tidak ada, betul? Bisa jadi orang yang sudah menyumbang 200 semen, orangnya sudah tidak ada. Mereka bahagia dan bangga ketika pengurus masjid dan jamaahnya ingat di hari Jumat dibacakan Fatihah, walahumul Fatihah, bergembira, alhamdulillah, inna a'mala, bahwa sesungguhnya amalan orang yang masih hidup ditampakkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maka jadi anak, jangan ragu menjadi anak yang soleh, berbuat baik, apalagi orang tuanya masih ada, alhamdulillah. Jadi kalau Idul Fitri ini hari pertama ini setelah turun khotib dari mimbar ini, kita cari tetangga, saudara yang dekat, kerabat yang dekat. Kalau di kampung-kampung hari kedua itu ziarah ke makam. Benar?
Jangan hari pertama berangkat ke pantai buat status. Ini kayak orang gak punya saudara dan gak pernah punya salah. Buat status di pantai hari pertama. Hari pertama yuk kita punya salah, keliling, saling maaf, memaafkan. Yang paling banyak kita memiliki kesalahan adalah dengan tetangga. Betul? Tetangga. Kadang-kadang tetangga ini membuat ujian bagi kehidupan kita. Maka yang paling banyak berdialog dengan kita tetangga, lingkungan. Maka dengan momentum malam ini lewat halal bihalal, yuk mari kita saling maaf memaafkan, saling menghalalkan satu yang lain. Insya pernah minjem duit lupa 2.000 nggak dikembaliin, halalkan malam ini insya Allah. Tapi kalau 3 juta gimana Ustaz? Kalau 3 juta gimana Ustaz? Wah, orang lain urusan itu. Ya kalau 2.000 kan lupa, pernah dulu ngebeli rokok kurang duitnya, minjem ke temen, punya duit nggak 5.000, punya lupa udah 3 tahun. Itu bisa dosa hadirin. Kenapa? Utang maksudnya. Makanya malam ini yang hadir yuk maling memaafkan, saling menghalalkan. Menghalalkan ketika punya kesalahan dan salah, maka sering berpelukan satu dengan yang lain. Maka dosa di antara kita insya Allah digugurkan oleh Allah. Amin ya Rabbal. Membuka seluruh ibadah kita diangkat oleh Allah. Rezeki diluaskan insya. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, walaupun datang dari timur, datang dari barat, datang dari Sumatera Barat, datang dari Jawa Barat, satu di Melati Garden, semua kita ini saudara hadirin yang dimuliakan Allah. Lalu yang kedua, malaikat Jibril ini berdoa ketika baginda Rasul naik darajat saniyah, tangga yang kedua. Ya Rasul, doa apa yang Jibril panjatkan dan kau aminkan ya Rasul? Baginda Rasul jawab, ya ashabi. Yang kedua, Jibril angkat tangan, ya Rabb, hari ini 1 Syawal. Jangan kau terima puasa ibadah suami istri yang tidak saling memaafkan satu dengan yang lain. Kadang-kadang kalau tanggal 1 Syawal datang setelah khatib turun dari mimbar, suami masih di masjid, istri sudah nunggu di rumah dengan opornya. Benar? Anaknya 3 dikumpulin. Abi mau pulang, dibuat drama. Apa itu? Saling memaafkan, disenyum, minta maaf ayah, maafkan dosa umi. 1 tahun berbuat kesalahan, suaminya nggak respon, biasa-biasa saja. Kenapa? Nanti juga sore berubah wujud lagi. Nanti juga berubah lagi. Makanya sekali-kali suami ketika istri kayak begitu ngomong serius, nanti tuh jam 10 berubah lagi tuh. Ternyata suami kecapean semalam suntuk jadi panitia zakat, ketiduran capek, istri pengen jalan-jalan. Akhirnya bingung tuh suami, tapi ya orang-orang udah pada jalan-jalan tidur mulu. Akhirnya ngomel lagi, betul. Di sini mah nggak ada insya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, suami dan istri yang tidak saling memaafkan, mencium tangan suami itu seperti mencium Hajar Aswad. Kalau kita mau mencium Hajar Aswad jauh, harus ke Mekah, benar. Padahal di rumah ada Hajar Aswad. Ini udah mulai masuk kerja, ada suami pergi ke kantor, ke tempat kerja, pulang sorenya tungguin depan pintu. Anaknya nanya, "Bu, ada apa?" Diam terus, diam. Hajar Aswad mau pulang.
cium tangannya insya Allah, minta keridoannya alhamdulillah. Lalu baginda Rasul naik ke tangga yang ketiga, ad-darajatus salisah. Jibril pun mengangkat tangan yang ketiga, ya Rob, hari ini 1 Syawal. Jangan kau terima ibadah puasa seorang hamba di antara muslim satu dengan yang lain tidak saling memaafkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Yuk tinggalkan rasa dendam, iri dengki, hasud. Ini penyakit hati semua, hasud. Iyyakum wal hasada fa innal hasada kama yakulul hasanati kama ta'kulun narul hataba. Digambarkan oleh Nabi, hati-hati dengan penyakit hati yang disebut hasud. Hasud itu apa Ustaz? Hasud itu senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini hasud. Jadi kalau kita melihat orang lain senang, hati kita susah, waspadalah. Ketika ada orang lain susah, kita merasa senang, waspadalah. Apapun ibadah yang kita lakukan hancur dengan penyakit hati yang disebut hasud, digambarkan oleh Nabi seperti api membakar kayu bakar. Salat kita tahunan yang kita bangun, puasa kita yang rutin kita kerjakan, tapi sayang saudara dengan saudara saling iri dan dengki, tetangga dengan tetangga saling bermusuhan. Yuk, momentum di bulan Syawal ini kita saling meluaskan hati kita sehingga Allah buka semua yang tertunda. Doa kita 2-3 tahun belum diangkat oleh Allah, bisa jadi karena ada sentuhan hati yang belum saling memaafkan. Insya Allah. Ibu bapak yang dimuliakan dan dicintai Allah, yang terakhir sebelum kita tutup dengan doa, sekaligus doa makan kata panitia tadi, bahwasanya satu hari baginda Rasul pernah khawatir dengan umatnya di akhir zaman dengan 4 kekhawatiran. Apa kata Rasul? La tabagadu. La tabagodu kata Rasul. Jangan saling benci satu dengan yang lain. Orang kalau sudah benci, jangankan yang jelek, yang bagus pun jadi jelek. Benar nggak? Jelek ini, benci ini bahaya hadirin. Orang kalau sudah benci dengan seseorang, jangankan yang jelek, jangankan yang kurang, yang sempurna pun jadi kurang, yang bagus pun jadi jelek. Orang kalau sudah benci, ngelihat motornya pun benci hadirin. Ini penyakit hati yang dikhawatirkan baginda Rasul. Karena apa? Karena penyakit hati ini akan mengantarkan penyakit yang kedua. Apa penyakit yang kedua itu kata Nabi? Wala tadabaru. Saling berpaling satu dengan yang lain. Kalau sudah benci satu dengan yang lain, saling acuh, gak peduli. Dan penyakit yang kedua ini pun sangat diwaspadai oleh baginda Rasul. Karena apa? Karena akan melahirkan penyakit yang ketiga. Apa itu? Hasud, iri dengki. Hasud pun penyakit yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul. Karena apa? Kalau orang sudah benci, acuh, saling berpaling satu dengan yang lain, gara-gara beda pilihan, beda warna, musuhan. Benar? Pilihan boleh beda, warna tidak harus sama. Tetap sholat maghrib 3 rakaat, benar? Masjid ya Baitul Makmur. Karena penyakit yang ketiga ini pun kata Rasul bahaya. Karena apa? Karena melahirkan penyakit yang keempat. Apa penyakit yang keempat itu? Kalau sudah hasud, kalau sudah benci dan saling acuh, wala taqata'u, satu dengan yang lain, pasti kata Rasul
memutuskan hubungan silaturahmi. Wa kunu ibadallah ihwana, kata Rasul, jadilah engkau sebagai saudara yang utuh. Wa kunu ibadallah ihwana, jadi bersaudara. Ada kata Nabi dalam kalimat yang lain, la yadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi. Bahaya. Salat yang kita lakukan kemana? Puasa yang kita kerjakan pun kemana? Kalau kita memutuskan suatu penyakit yang disebut memutuskan silaturahmi. Yuk kita hubungkan yang putus-putus itu, kita kuatkan kembali dengan kalimat ukhuwah Islamiyah. Insya kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Ingat yang terakhir, jangan sampai di dalam hati kita tersemayam satu kalimat, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Tetangga ngebeli kulkas, kita yang kebakaran. Tetangga ngebeli motor, kita yang kebakaran. Tetangga ngebeli mobil, kita naik ambulan. Panas, masuk rumah sakit, diperiksa, diagnosis oleh dokter, penyakit apa ibu saya, dok? Gejala liver. Apa itu liver? Serangan hati. Karena nggak pernah senang melihat orang susah, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Dapat SMS besok minggu depan tetangganya umroh ke Baitullah, dia meninggal, inna lillahi rahmatullah. Hadirin yang dimuliakan dan dicintai Allah, waspadalah penyakit hati di mana kita merasa senang orang susah, kita susah melihat orang senang. Mudah-mudahan ibadah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam yang penuh dengan kebanggaan ini, kita masih di bulan Syawal. Mari kita buka hati kita lebar-lebar dengan nuansa Idul Fitri, dengan nuansa silaturahmi, dengan nuansa saling menghalalkan dan saling memaafkan satu dengan yang lain. Insya Allah. Dan mudah-mudahan pintu rezeki Allah luaskan, diberikan oleh Allah umur panjang, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan yu'afini ammahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna. Allahumma sahil umurana wa umur walidayna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal ni'mah wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ya Allah lakal hamdu wa ilaikal mustaqa wa antal musta'an. Allahumma ja'alna li alaika dzakirin wa li na'maika syakirin wa ala qada'ika wa bala'ika minas sabirin wa minal halali marzuqin wa minal harami ma'sumin. Allahumma ya Allah taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa qira'atana min ayatil Qur'an fi Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bittaqullah. Wassalamu ala man ittaba'al huda wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.